Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Salsabila. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya dalam program Project Based Virtual Internship, hasil kolaborasi dari Core Initiative dan Rekamin Academy. Oke, sebelumnya, nama saya Salsabila. Saya itu mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan saya memiliki deep passion di bidang front-end web development dalam pembangunan user-friendly, performance-driven website. Oke, jadi project saya untuk tugas akhir dari virtual internship ini itu pembuatan front-end untuk e-commerce katalog. Oke, latar belakang dari proyek ini adalah untuk menampilkan data produk secara dinamis dari API eksternal yang sudah disediakan oleh Core Initiative, yaitu Vector API. Fokus dari aplikasi ini adalah untuk menyaring dan menampilkan produk berdasarkan 3 kategori, yaitu men's clothing, women's clothing, dan kondisi di mana produk tidak tersedia atau unavailable product. Nah, fitur utama dari website ini adalah yang berhasil diimplementasikan dalam proyek ini, yaitu yang pertama fetch product berdasarkan indexation 1-20 dari API Vector, kemudian menampilkan detail produk secara dinamis seperti nama, kategori, harga, deskripsi, dan rating. Kemudian saya juga menambahkan loader animation yang ditampilkan saat data sedang di-fetch atau pergantian setiap produk. Kemudian saya juga menambahkan styling yang berbeda untuk setiap kategori. Itu pada bagian men's clothing saya menggunakan tema warna biru, untuk women's section saya menggunakan tema warna pink, dan untuk unavailable product saya menggunakan tema warna abu-abu. Nah, untuk dalam implementasi proyek ini saya menggunakan tech stack atau tools, yaitu yang pertama Vue 3 atau Vue.js sebagai framework utama front-end dalam proyek ini, lalu kemudian JavaScript atau ES6 untuk logika dan interaktivitas komponen dalam proyek ini. Kemudian ada HTML dan CSS vanilla yang saya gunakan untuk struktur dan styling. Kemudian terdapat API, yaitu dari API yang sudah disediakan, Vector API. Aplikasi ini juga saya kemas menggunakan Docker untuk mempermudah deployment dan distribusi. Nah, penggunaannya itu menggunakan image berbasis Node.js yang dapat dijalankan secara lokal ataupun dari server. Baik, selanjutnya demo aplikasi. Berikut adalah tampilan dari aplikasi secara langsung. Ini adalah tampilan codingannya yang saya buat dari aplikasi VS Code. Untuk di sini terdapat produk display dalam folder komponen yang berisi produk card yang akan menampilkan produk image-nya, judulnya, kategori, rating, deskripsi, harga, dan juga tombol buy button sama next button. Lalu di bawahnya itu untuk produk unavailable yang berisikan tulisan produk not available, juga next button. Nah, ini adalah section kelasnya untuk main clothing produk. Bagian section class, ini untuk title-nya, ini untuk buy button, dan next button. Lalu kemudian ini adalah bagian untuk fetch produk dari API-nya. Di sini saya terapkan link API-nya. Dan di sini adalah bagian
hoarding yang menjabarkan jika indeks sudah di indeks 20, maka akan kembali ke indeks 1. Gitu. Kemudian selanjutnya ada bagian page CSS untuk yang berisi styling dari proyek ini pada folder aset. Ya, ini tampilan untuk produk kontainernya. Ini bagian main section, woman section, dan unavailable sectionnya. Menampilkan proyeknya, kita akan merunning dengan menulis npm run serve. Kemudian akan tampil bagian lokal dan network. Kita tinggal follow linknya untuk bagian network. Kita open. Proyek berhasil dijalankan. Nah, ini adalah halaman awal aplikasi. Saat aplikasi dibuka akan langsung menampilkan satu produk yang diambil dari Vector API berdasarkan indeksnya. Nah, setiap kali aplikasi dimulai atau tombol next product ditekan, data produk akan ditampilkan secara dinamis. Nah, tampilan produknya berhasil dimuat ya. Di sini terdapat judul, kategori, rating, deskripsi, tombol dan deskripsi, harga, dan juga tombol buy now dan next product. Nah, ketika kita akan mengklik next product, akan tampil loader atau animasi loading untuk memberitahu pengguna bahwa data sedang diambil. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah produk selanjutnya. Kita next aja. Nah, ini adalah tampilan untuk produk unavailable. Tampilannya adalah gambar, juga tulisan produk not available, dan tombol next product. Ketika kita klik terus akan melanjutkan ke bagian woman section. Di sini tampilan produknya terdapat judul, kategori, rating, deskripsi, harga, dan 2 tombol buy now dan next product. Yang woman clothing ini tampilannya berwarna pink, sedangkan yang main tadi berwarna biru, dan yang unavailable berwarna abu-abu. Ketika kita klik terus, produk dari woman section akan kembali ke section man. Jadi aplikasi akan mengambil produk selanjutnya dari API indeks 1 sampai 20. Jika sudah di indeks 20 maka akan kembali ke indeks 1. Nah, aplikasi ini juga sudah responsif, tampilannya akan tetap rapi meskipun ditampilkan di ukuran layar yang berbeda. Nah, aplikasi ini juga dapat dijalankan melalui Docker. Contohnya itu kita kembali ke VS Code, kita keluar. Lalu untuk menjalankan aplikasi melalui Docker, kita akan menulis ini Dockerannya dan kontainer produknya. Kita enter. Karena Docker saya sudah terdapat kontainer, ini kontainernya yang dikutip, maka kita tinggal ke browser dan mencari ini. Localhost. Ini localhost 8080. Nah, ini aplikasi berhasil dijalankan via Docker. Nah, baik, sekian demo aplikasi dari saya. Demikian presentasi singkat dari saya. Dari proyek ini, saya berhasil memahami bagaimana menggunakan API eksternal
membuat UI yang dinamis, dan menerapkan logika dalam project Vue.js. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.